Padahal ketika saya tanya sama ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, siapa di antara bapak ibu yang punya warung? Ada yang ngacung, saya gitu. Terus saya tanya, mau nggak jadi tambah ramai warungnya? Mau. Kalau mau tambah ramai warungnya, sedekain isi warung. Tapi kalau mau warungnya tambah banyak, gimana caranya? Sedekain warungnya. Pada ketawa. Sedekain warungnya. Terus kita ngapain? Ya nyari kutu lah. Kan nggak ada kerjaan. Di situ seninya. Nah, ini saya bilang dalam ilmu sedekah disebutnya quantum changing. Quantum changing tuh begitu. Kalau saudara mau hebat, sedekahlah 10%. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, tokonya saudara sedekahin. Insya Allah kalau tokonya saudara sedekahin, saudara nggak bisa dagang lagi. Karena tokonya udah dibagi buat orang lain. Tapi apa yang terjadi? Saudara akan punya properti, barisan toko-toko saudara yang punya, subhanallah. Ya, Yusuf Mansur berani nggak? Kalau Yusuf Mansur kan injek 0, gedekan Paytrend tuh injek 0, tinggi lagi, injek 0, tinggi lagi. Sekarang Yusuf Mansur kita tantang, ya kan? Yusuf Mansur dan afiliasinya yang selalu ngomong dengan mereka bersedekah, lalu mereka usahanya tambah maju. Sekarang kita tantang untuk ngenolin. Jadi warung Stick and Shake sedekahkan semua, ya kan? Kemudian Bebek Selamat sedekahkan semua. Kemudian Mas Mono sedekahkan semua. Kemudian rumah tinggal Yusuf Mansur ya sedekahkan semua. Kemudian gedung pondok pesantren alihkan, hibahkan kepada yayasan lain, ya kan? Kalau dijual kan nggak boleh, hibahkan ke pondok pesantren yang lain. Kemudian yang saat ini sahamnya atas nama Yusuf Mansur dan Paytrend, ya kan? Itu nolin, sedekahkan semua. Kita tunggu nih dalam jangka berapa bulan kita kasih waktu nih. Kalau Yusuf Mansur kan bilangnya 40 hari, Pak. Ya udah, kita kasih waktu 40 hari harus nyedekahkan itu semua. Jadi yang berinvestasi, yang bersedekah ini justru malah susah hidupnya, tetapi yang nyuruh ini juga ternyata kok malah makin makin kaya raya gitu. Nah, karena apa? Karena di dalam ceramahnya ketika ini mengajak umat untuk bersedekah ini jamaah itu diyakinkan kalau misalkan bersedekah ini nanti pasti akan kembali dengan berkali-kali lipat ya, Pak ya. Nah, seperti ini di suatu video ya, ada di video ini Yusuf Mansur ceramah mengajak jamaahnya supaya kalau yang punya warung, nah dijual saja warungnya. Padahal itu sumber mata pencarian satu-satunya misalkan, nah, dijual saja. Nah, nanti katanya akan ada keajaiban, nanti akan punya deretan ruko berjajaran. Nah, ini berikut videonya teman-teman. Padahal ketika saya tanya sama ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, siapa di antara bapak ibu yang punya warung? Ada yang ngacung, saya gitu. Terus saya tanya, mau nggak jadi tambah ramai warungnya? Mau. Kalau mau tambah ramai warungnya, sedekain isi warung. Tapi kalau mau warungnya tambah banyak, gimana caranya? Sedekain warungnya. Pada ketawa. Sedekain warungnya. Terus kita ngapain? Ya nyari kutu lah. Kan nggak ada kerjaan. Di situ seninya. Nah, ini saya bilang dalam ilmu sedekah disebutnya quantum changing. Quantum changing tuh begitu. Kalau saudara mau hebat, sedekahlah 10%. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, tokonya saudara sedekahin. Insya Allah kalau tokonya saudara sedekahin, saudara nggak bisa dagang lagi. Karena tokonya udah dibagi buat orang lain. Tapi apa yang terjadi? Saudara akan punya properti, barisan toko-toko saudara yang punya, subhanallah. Nah itu tadi Pak, jadi Yusuf Mansur mengatakan, kalau punya warung, jual aja warungnya, nanti punya deretan ruko, punya rumah, jual aja. Nah, nanti akan bisa kembali dengan jumlah yang lebih besar begitu. Nah, ini Yusuf Mansur kan kalau kata Pak Jenny dulu jangan sampai jadi jargone, Pak. Jargone apa tuh, Pak? Jargone, iso ngajari tapi orang lakoni.
Itu Mas. Kalau gimana Pak? Kalau kita ini Pak kasih challenge gitu Pak. Jadi gini, kalau memang apa yang dikatakan Yusuf Mansur itu sesuai dengan perkataan dan perbuatan, maka saat ini ketika kondisi seperti ini, kan, Yusuf Mansur itu kan masih punya usaha, warung Stick and Shake, bebek Slamet, kemudian ayam goreng Mas Mono, kemudian saham misalnya di MMC, kemudian saham di Kompas dan lain sebagainya. Ya, Yusuf Mansur berani nggak? Kalau Yusuf Mansur kan injek 0, gedekan Paytrend tuh injek 0, tinggi lagi, injek 0, tinggi lagi. Sekarang Yusuf Mansur kita tantang, ya kan? Yusuf Mansur dan afiliasinya yang selalu ngomong dengan mereka bersedekah, lalu mereka usahanya tambah maju. Sekarang kita tantang untuk ngenolin. Jadi warung Stick and Shake sedekahkan semua, ya kan? Kemudian bebek Slamet sedekahkan semua. Kemudian Mas Mono sedekahkan semua. Kemudian rumah tinggal Yusuf Mansur ya sedekahkan semua. Kemudian gedung pondok pesantren alihkan, hibahkan kepada yayasan lain, ya kan? Kalau dijual kan nggak boleh, hibahkan ke pondok pesantren yang lain. Kemudian yang saat ini sahamnya atas nama Yusuf Mansur dan Paytrend, ya kan? Itu nolin, sedekahkan semua. Kita tunggu nih dalam jangka berapa bulan kita kasih waktu nih. Kalau Yusuf Mansur kan bilangnya 40 hari, Pak. Ya udah, kita kasih waktu 40 hari harus nyedekahkan itu semua, ya kan? Yusuf Mansur umumkan, baik itu melalui media massa atau melalui media sosial. Kalau Yusuf Mansur tidak berani menyedekahkan semua itu, ngenolin semua yang dia miliki, patut masyarakat Indonesia, ya kan, memboikot usahanya Yusuf Mansur ini. Harus diboikot. Ya itulah. Ada Yusuf Mansur yang dikenal dengan nama quantum changing ya. Jadi kalau berani merelakan semua tabungan, semua harta yang dimiliki, menolin tabungan lah ya, nanti akan ada keajaiban ya dalam kurun waktu 40 hari misalkan. Nanti akan keajaiban. Dengan sendirinya harta-harta itu akan balik lagi. Nah, ini kan yang banyak dikritisi oleh para ustadz lain. Jangan sampai bersedekah itu niatnya hanya semata-mata. Kita kasih waktu 40 hari. Hari ini tanggal 30, berarti 40 hari ke depan. Juni sampai Juli tanggal 10, Mas. Kalau Yusuf Mansur tidak berani menyedekahkan sampai dengan Juli tanggal 10 itu, wajib bagi masyarakat Indonesia untuk memboikot usahanya Yusuf Mansur secara keseluruhan. Jadi kalau nggak berani ya, berarti ini benar kata Pak Jeni, jargoni. Jargoni ya. Jadi jangankan makan, parkir aja nggak usah di depannya. Ya kalau Pak Zaini men-challenge intinya sedekahkan seluruh usahanya. Kalau saya mah cukup satu aja, coba berani. Satu aja usaha warung steak gitu ya. Dijual warung. Kalau saya semuanya, karena dia kan nginjek 0 kan. Sekarang sedekahkan semua, kendaraan sedekahkan semua, rumah sedekahkan semua, usahanya sedekahkan semua. Kita awasin sampai dengan tanggal 10 Juli 2024. Kalau itu tidak ada beritanya di media, tidak ada beritanya di media sosial, baik media elektronik maupun media cetak, wajib kita boikot. Pak Jeni, sebagai bentuk rasa simpati. Ada yang mengatakan begini juga, Pak. Jadi setelah adanya mubalah itu, jadi selain usaha-usahanya gagal, jadi termasuk dampak mubalah itu, Yusuf Mansur itu seperti seolah-olah membawa sial bagi orang-orang di sekitarnya, Pak. Misalnya setelah masuk Perindo, ini terbukti Perindo justru elektabilitasnya dan turun. juga turun suaranya. Caleg-caleg dari Perindo juga gagal semua. Kemudian presiden yang diusung gagal, gitu kan, Pak? Iya, betul. Kemudian ini terakhir juga di Paytrend Asset Management pastinya juga melibatkan para anggota-anggota direksinya. Ini Jekenasial juga, dan juga ada berita lagi Yusuf Mansur itu katanya kan jadi saksi nikahnya
ya ricis. Ini gagal. Iya. Yang saya tahu juga kabarnya usaha ayam bakar Mas Mono juga sekarang juga lagi turun, Pak. Nah, ini bisa jadi kan juga efek ini ya Pak ya, mubahalah ya. Saya berkeyakinan dari mubahalah itu sedang bekerja. Jadi seharusnya Jody ini hati-hati nih, harusnya jauh-jauh dari Yusuf Mansur gitu, Pak. Ya kan kita mintanya ketika di mubahalah itu karena kita minta untuk bermubahalah bersama tidak mau, ya mereka terpaksa kita mubahalah sendiri. Dan harapan saya ketika mereka yang berbohong, mereka diazab sama Allah. Ya kan? Iya. Diazab sama Allah, Yusuf Mansurnya, keluarganya, kemudian afiliasinya. Kalau jadi termasuk afiliasinya, kemudian Mas ini termasuk afiliasinya, dan lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena mungkin banyak, ya mudah-mudahan ambrol semua gitu. Baik, oke. Ya. Terima kasih Pak Zaini. Ya, dan ini kan sebenarnya di Partai Perindo sendiri sudah merugikan. Perindo kan nggak bisa masuk parlemen. Kemudian sebenarnya ada yang suaranya cukup, ya kan? Suaranya cukup, seharusnya kalau Perindo bisa mendapatkan 4% batas ambang minimal itu mereka bisa ke Senayan kan. Ternyata orang-orang yang memang sudah dikenal, mungkin caleg-caleg yang terbaik, suaranya cukup kan nggak bisa masuk, merana juga itu. Oke. Baik Pak Zaini, jadi ini ya sekali lagi ini warning juga untuk Yusuf Mansur ya, semoga segera bermuhasabah dan segera menunaikan kewajiban kepada investor-investornya, dan juga nih termasuk yang di sekelilingnya nih hati-hati juga jangan sampai terkena dampak mubahalahnya pada investor juga. Mubahalah sedang bekerja, kemudian sanksi sosial dari masyarakat sedang bekerja, dan insya Allah memboikot semua usaha Yusuf Mansur. Baik. Ya, masyarakat tahu sendiri apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf Mansur itu sebagai usahanya, ya masyarakat bisa tahu sendiri, dan itu nanti masyarakat akan memberikan sanksi tersendiri, Mas, yaitu memboikot. Baik. Ya. Oke, baik. Mungkin ada statement penutup dari Pak Zaini? Cukup saya kira, Mas, cukup ya. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Zaini Mustafa. Ya, sekali lagi ini yang kita harapkan ini bisa menjadi peringatan, pelajaran untuk kita semua, teman-teman ya. Jangan sampai kita berbuat dolim kepada manusia ya, karena ketika yang kita dolim itu berdoa, nah ini doa dari orang terdolimi tersebut ini tidak ada hijab lagi, tidak ada pengaruh lagi, langsung dikabulkan oleh Allah. Dan sedikit Mas, sedikit saya pernah mendengar, apakah itu di Al-Quran, apakah di hadis, saya agak tidak ingat, tetapi begini, ketika kita akan berdoa kepada Allah ya, ketika ada satu helai benang pun yang melekat dalam tubuh kita harta haram, ya kan, doa itu tidak akan didengar oleh Allah. Ya kan. Nah, sementara ini kan sudah banyak yang menjerit bahwa misalnya di batu bara, usaha batu bara ini kan digalang oleh Yusuf Mansur dan tidak ada kejelasan sampai dengan sekarang, walaupun proses hukum tetap berjalan, itu biar berjalan kan. Tapi kan Yusuf Mansur tidak mempunyai pertanggungjawaban yang jelas. Terus kemudian investasi-investasi yang lain Yusuf Mansur tidak memberikan juga pertanggungjawaban yang jelas. Artinya sedikit atau banyak Yusuf Mansur dan keluarganya itu ketika ada uang haram di tubuhnya atau melekat pakaian di tubuhnya, insya Allah sesuai dengan apa di dalam agama itu mengatakan bahwa doanya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dan juga bisa saja menghapus pahala-pahala yang mereka buat itu ya. Bisa. Misalnya kalau misalkan Yusuf Mansur ya mungkin boleh berbangga itu punya banyak santri juga. Tapi kalau dia sendiri berbuat zalim kepada sesama manusia, sesama umat, nah ini jangan sampai ini bisa jadi menghapus segala pahala yang sudah di ini. Yang jelas itu pesan yang saya terima, ada pesan yang saya terima dalam saya pernah mendengar, saya pernah ngaji itu, ketika kita berdoa masih ada di tubuh kita itu harta haram, ya kan, atau mungkin kita makan dari harta haram lalu menjadi daging lalu menjadi darah, doanya tidak diterima. Itu ya begitu Mas. Baik ya teman-teman, semoga semua perbincangan saya dengan Pak Zaini bisa menjadi pelajaran dan ibroh untuk kita semua. Oke, saya Aji dan Pak Zaini Mustafa dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.